Great, good morning. Tema pada pagi hari ini adalah strong in faith, calm in hope. Ya. Kuat dalam iman, tenang dalam pengharapan. Ya, alright. Welcome back in this Andre Cyber Channel. My quality time with Jesus. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 itu firmannya ya. Teman-teman dimanapun Anda berada ya, izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar agak kasar, tapi perlu kita renungkan. Pertanyaannya, apakah iman kita hanya kuat ketika hidup kita baik-baik saja, atau tetap kuat ketika manakala hidup terasa tidak masuk akal? Kadang hidup seperti aplikasi di handphone kita ya. Ketika dibutuhkan, tiba-tiba error, hang. Ya. Dan malahan tidak bisa dibuka. Masalah datang bukan dari depan, tapi dari segala arah. Dan di momen seperti itu, ada satu kebenaran yang harus kita pegang. Apa itu? Faith doesn't make life easy, but it makes us stronger. Iman tidak membuat hidup itu mudah, tetapi membuat kita lebih kuat. Hari ini, saat ini kita belajar dari seorang wanita yang luar biasa. Perempuan Sunem, pernah kan dengar ya? Namanya tidak ditulis, tapi iman wanita Sunem itu dijadikan sejarah. Wow. Ya, teman-teman, iman yang tumbuh dari hati yang memberi. Ya. Ada cerita yang relevansi ya di zaman ini. Perempuan Sunem ini menyediakan kamar khusus untuk Elisa. Elisa itu seorang nabi. Ya, semua orang tahu lah. Bukan kamar yang mewah, tapi kamar yang penuh dengan hatinya. Kalau zaman sekarang mungkin seperti seseorang yang berkata, Pak Pendeta, kalau lewat Purwokerto, mampir ya. Saya nggak punya rumah besar, tapi ada kamar yang nggak besar lah, ya sedang. Nggak ada AC-nya, hanya kipas angin Tuhan. Ya. Tapi hati saya tulus. Kadang lucu ya, orang bisa memberi status panjang di Facebook, Instagram, tapi memberi ruang di rumah, wah itu tingkat iman yang berbeda. Real love is shown in real action. Kasih yang sejati terlihat dari tindakan yang nyata. Teman-teman, Tuhan mengetahui apa yang tidak pernah kita katakan. Perempuan Sunem itu tidak pernah meminta anak. Dia sudah pasrah, sudah lelah, capek berharap, sudah berhenti berdoa bahkan. Seperti banyak orang hari ini yang berkata, sudahlah Tuhan, saya sudah tidak bisa berharap lagi. Tapi hebatnya, Tuhan adalah ini. God hears the prayer you never say. Tuhan mendengar doa yang tidak pernah Anda ucapkan. Dia tidak meminta, tapi Tuhan memberi. Ya, perempuan Sunem itu tidak minta, tapi Tuhan yang memberi. Teman-teman, sahabat, Tuhan tahu air mata yang kita sembunyikan di balik senyuman kita. Dia tahu kerinduan yang bahkan kita rasa mustahil. Teman-teman, saat janji runtuh, iman itu diuji. Setelah anak wanita Sunem itu lahir, ia mati. Lalu bagaimana perasaan ibu itu? Hancur, tapi dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak berkata kalau Tuhan baik, kenapa itu terjadi? Tidak unfollow Tuhan, enggak. Tidak keluar dari grup WA persekutuan, enggak. Tidak hilang dari gereja 3 bulan, enggak. Sebaliknya dia berkata, it is well.
semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan kalimat orang yang sedang baik-baik saja. Ini kalimat orang yang beriman meski hidupnya berantakan. Faith is not a feeling. Faith is a choice. Iman bukan perasaan. Iman adalah pilihan. Itu. Tenang dalam pengharapan, bukan pasrah, tapi percaya. Bayangkan kalau ibu itu hidup di zaman sekarang, anaknya mati, apa yang dia lakukan? Dia tidak upload status di WA, tidak upload statusnya di Facebook. Anak saya meninggal, kenapa Tuhan gini? Dia tidak kirim broadcast loh. Mohon doa, saya stres, saya bingung. Dia hanya berlari kepada Tuhan. Tanpa rame-rame, tanpa drama, tanpa panik. Hope is not a passive. Hope is a powerful. Pengharapan bukan pasif. Pengharapan itu berkuasa dan Tuhan menghormati orang yang tetap tenang di tengah badai. Teman-teman, Tuhan memulihkan orang yang tidak menyerah. Nabi Elisa berdoa. Dan anak itu hidup kembali. Ini tidak terjadi pada semua orang. Ini terjadi pada orang yang tidak melepaskan imannya. Tokoh-tokoh Alkitab membuktikannya. Ayub tetap percaya meskipun hartanya habis. Abraham tetap menunggu walau janjinya lambat. Ini lambat dong. 25 tahun menunggu. Bukan menunggu 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, 25 tahun Abraham menunggu. Hana juga tetap berdoa walaupun diejek. Daud tetap berharap meski dikejar-kejar oleh Saul. Masih ingat? Sama seperti perempuan Sunem. Mereka semua tidak menyerah. Winners are not those who never fail, but those who never quit. Pemenang bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi yang tidak pernah menyerah. Itu. Dengar baik-baik. Pesan moralnya, tetaplah melayani Tuhan dengan tulus. Tuhan melihat ruang kecil yang kita berikan kepaginya. Percayalah, Tuhan tahu kerinduan terdalam dari setiap kita, bahkan yang tidak kita doakan. Dalam krisis jangan panik, datanglah kepada Tuhan, pegang pengharapan. Tuhan yang memberi janji adalah Tuhan yang memulihkan. Jadi closing statementnya, teman-teman, hidup tidak selalu mudah, ya, tidak selalu mudah. Tapi Tuhan selalu setia. Kalau hari ini engkau merasa seperti perempuan Sunem, janji Tuhan terasa hilang, harapan seperti mati, jalan terasa buntu. Ingat ini ya. Dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan. When God is not done, nothing is truly dead. Jika Tuhan belum selesai, tidak ada yang benar-benar mati. Tuhan sedang bekerja di balik layar hidup Anda. Tetaplah kuat dalam iman, tetaplah tenang dalam pengharapan. Teman-teman, mari jawab secara jujur ya pertanyaan ini. Jawab dan renungkan masing-masing. 1, bagian mana yang hari ini yang ingin Anda serahkan kembali kepada Tuhan? 2, apakah Anda masih percaya bahwa Tuhan tahu kerinduan terdalam Anda? 3, dalam situasi sulit, apakah Anda lebih sering panik atau berlari kepada Tuhan? Terakhir, apa satu langkah iman yang perlu Anda ambil saat-saat ini? Perhatikan ya. Tolong jawab pertanyaan itu dan renungkan masing-masing.
Tuhan Yesus yang baik, kami datang dengan hati yang terbuka, ajari kami seperti perempuan Sunam yang kuat dalam iman dan tenang dalam pengharapan. Pulihkan setiap bagian hidup kami yang terasa mati, bangkitkan kembali sukacita, damai sejahtera dan pengharapan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja melampaui pikiran kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga banyak diberkati. Tetap semangat. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.